Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Silat se-Nusantara. Selamat berjumpa di channel Bunga Sepasang. Kali ini saya akan berbagi kisah yang populer di kalangan para pendekar. Itu kisah tiap kali ada perjumpaan yang sifatnya nasional dan pendekar, itu mesti selalu ada. Saya sering kali dengar seperti itu. Jadi tiap misalnya pertandingan antar mahasiswa dulu ketemu ujian tingkat merah kuning dulu, yaitu ketemu kisah itu yang diulang lagi. Kalau ada para pendekar di sana mesti ada yang tanya, dan kisah itu saya dengar lagi. Yang saya dengar di saat pertemuan nasional seperti itu, maupun saat pertemuan yang diceritakan dari senior saya, para pelatih dulu. Ini kisah yang mungkin sebagian dari Anda sudah pernah mendengar. Kita mulai kisahnya. Seorang jagoan pulang kampung ke Surabaya. Jagoan itu jago silat, dukdeng, terkenal luar biasa dan menguasai wilayah di Jakarta, penguasa pelabuhan. Dia pulang ke Surabaya dan kemudian mendengar di situ ada pendekar terkenal, namanya Raden Mas Bantiman Dirjatmojo. Dia penasaran, terus kemudian mencoba menantang. Langsung mengambil golok panjang 1 meter, kemudian dia menyeret golok itu sepanjang jalan menuju ke rumah Raden Mas Bantiman Dirjatmojo. Tentu saja kalau kita bayangkan kejadiannya itu heboh. Orang pada berlarian pengen lihat, pengen tahu apa yang terjadi. Dan ada yang mengabarkan ke Pak Dirjo. Pak Dirjo sudah siap di depan pintu dan kemudian menyambut penantangnya dengan sapaan, dengan teguran. Ini kira-kira, ini bayangan saya, entah benar entah tidak. Assalamualaikum, selamat pagi, Sugeng Injang, seperti itu, menegur dan menerima teguran tadi. Parang panjang tadi tidak bisa diangkat lagi dan jatuh. Orang ini sangat terkejut karena dia tidak tahu serangannya seperti apa, tapi terus parangnya jatuh. Diambil parangnya, pulang, tapi tidak berhenti sampai di situ. Dia bertanya ke gurunya dan kemudian ngajak gurunya untuk melihat kejadiannya, dan sekali lagi menantang Pak Dirjo sekali lagi. Kali ini bersama gurunya. Dikisahkan gurunya umurnya sudah di atas 100 tahun, sudah sangat tua. Mereka berdua datang, jagoan ini sekali lagi membawa parang panjangnya, datang menemui untuk menantang tanding ulang. Dan kejadiannya sama, ditegur dan parang panjangnya tidak kuat diangkat, tergetar terus jatuh. Pendekar ini menengok ke gurunya dan bertanya, ini bagaimana guru? Jawabannya, kamu berlatih aja kepada dia. Terus gurunya balik badan, meninggalkan, pulang. Pendekar jagoan ini kemudian mengaku kalah dan mengangkat guru kepada Pak D, mau berlatih silat. Akhirnya ikut PD, berlatih dan jadi pendekar. Dan pendekar ini kemudian juga mengaku bercerita kepada adik-adik tingkatnya bahwa dia dulu dikalahkan oleh Pak D dengan cara seperti itu. Itu dikisahkan. Jadi saya termasuk mendengar dari kakak tingkat yang mendapat cerita langsung dari pendekar tadi yang dikalahkan dengan cara seperti itu tadi. Terus diceritakan ke saya bahwa beliau
memang betul seperti itu. Jadi kalau ditanyakan ke para pendekar yang sudah pernah dengar, oh iya cerita itu ada. Tapi ceritanya tidak berhentinya sampai di situ. Ada satu kisah yang serupa, ada pendekar dari Jepang, samurai, membawa dua pedang panjang, samurai panjang dan pendek, dua senjata panjang dan pendek, memakai baju samurai, datang ke Pak D. Dari Jepang datang ke Indonesia karena tahu itu dan pengen nantang dan dikalahkan dengan cara yang sama. Jadi di depan gerbang ditegur dan pedangnya jatuh. Pedangnya belum dilolos, sepemahaman saya pedangnya belum dilolos, ditarik untuk masih di pinggang istilahnya gitu, tapi itu jatuh. Jadi waktu ditegur, tapi samurai ini tetap mau maju. Jadi meskipun seolah-olah ada tembok tebal di depannya, tapi dia tetap bergerak mau maju terus sampai kedua pedangnya jatuh, sampai menurut isunya dikabarkan bahwa dia juga membawa gembolan entah apa yang jatuh juga. Jadi dalam tempat kecil gitu jatuh entah apa Anda tahu. Hingga agak dekat kemudian menghormat. Itu salah satu sikap perwira seorang pendekar. Jadi agak dekat dia terus menghormat, membungkukkan badan terus pulang. Cara yang sama diulang lagi, itu artinya bukan kebetulan. Kalau anda yang belajar kerohanian tentu tahu kadang mengalami sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak berani mengulangi lagi. Mungkin pernah tahu seperti itu. Orang-orang yang mengalami berkelahi dan kemudian bisa berbuat sesuatu yang dia tidak mengira. Tapi kalau disuruh ngulangi ya sebaiknya jangan, gitu, istilahnya gitu. Kita kisahkan yang itu lain kali. Ini nyata diulang sampai 3 kali dan jadi dongeng, hampir seperti dongeng karena memang penjelasannya bagaimana. Bahkan para pendekar waktu menceritakan kepada adik-adik tingkatnya itu juga mengatakan saya tidak tahu, kok bisa begitu. Wah, itu ilmunya Pak D memang tidak terjangkau. Itu tidak tahu beneran atau memang tidak mau cerita, tidak tahu. Jelas kok bisa sampai ke sana, kok bisa seperti itu, diulang, berarti dikerjakan dengan sadar. Itu berarti ilmu bisa dipelajari, bisa dilaksanakan berulang, dilakukan dengan sadar. Saya sampai setingkat ini juga masih belum tahu. Jadi kalau ditanyakan saya kok itu ya mungkin nanti pendekar baru tahu mungkin. Ya semoga saya bisa sampai pendekar juga. Jadi kalau ingin belajar, cari tahu, jangan mengatakan itu tidak masuk akal, tidak mungkin bisa. Itu sudah dikerjakan dan sudah diulangi 3 kali. Itu bukan hal yang tidak sengaja, itu disengaja. Berarti ada caranya. Tinggal mau cari atau tidak. Ya selayaknya anggota PD yang mau belajar terus, saya juga pengen bisa seperti itu. Berhasil atau tidak, walau alam, tidak tahu. Ya mohon doanya dari para penonton semuanya. Mungkinkah saya sampai ke sana? Ya doa didoakan aja agar bisa sampai ke sana. Kapan? Tidak tahu. Latihan terus saja, belajar terus saja. Semoga kita sampai ke sana. Keluar dari itu, saya ingin membuat tambahan cerita yang mungkin tidak ada hubungannya, tapi juga ada hubungannya. Ini ya silakan ditafsirkan sendiri. Ini cerita dari Kanjeng Nabi. Mungkin yang muslim tahu. Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah itu perang dan dijatuhkan, terjatuh dan ditodong pedang, tinggal dibunuh. Tapi si
pembunuh ini menghentikan pedangnya dan bertanya, siapa yang melindungi wahai Rasulullah? Allah. Siapa yang melindungi kamu? Jawabannya tetap Allah. Kemudian si musuh ini gemetar, tak pedangnya lepas. Terus dia menunduk, menyatakan masuk Islam. Ada hubungannya atau enggak? Ya silakan ditafsirkan sendiri. Itu kisah kesamaannya hanya orang yang sudah ditodong pedang, pedangnya terjatuh tanpa disentuh, itu aja kesamaannya. Apakah itu ilmu sama? Ya enggak tahu. Ini sekedar untuk tambahan. Ada hubungannya enggak ya? Ya monggo silakan pemirsa memberikan komentar. Itu enggak ada hubungannya. Ya enggak apa-apa. Itu ada hubungannya. Iya, monggo. Itu kisahnya. Sekali lagi saya mohon doanya agar bisa berlatih terus mencapai tingkat yang diharapkan, memahami ilmu-ilmu bersih diri yang memang perlu perjuangan untuk bisa sampai ke sana. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan dan mohon subscribe, like, komen di bawah di bagian komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bungas Pasar.